Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan tarot ya, pembacaan kartu, energi general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik ya. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke, jadi kali ini temanya berjudul yang sudah tidak tahan ingin bicara dengan kamu. Cie. Jadi kita lihat yang sudah nggak tahan pengen bicara sama kamu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, nah, wah, di sini aku ngerasa ada sebenarnya beberapa orang yang pengen banget bicara sama kamu gitu. Ada beberapa orang, jadi ya bisa lebih dari satu ya, yang pengen ngomong, yang pengen komunikasi sama kamu gitu. Jadi mungkin ini ada orang yang dia semacam dia udah kenal kamu banget, dia udah tahu kamu siapa, dan aku rasa kamu tahu dia siapa. Dan kalian kayaknya sudah pernah punya relasi, sudah pernah punya hubungan, koneksi yang mendalam gitu ya. Bahkan di sini ada yang ya udah lama gitu orangnya. Bisa juga sih nggak terlalu lama, tapi kayak udah kenal banget gitu. Udah nggak seperti orang asing gitu. Terus ada yang entah siapa di sini, dia ngerasa pernah bikin kesalahan, dia ngerasa kayak pernah bikin salah sama kamu. Terus ya kayak pengen bicara gitu sama kamu. Mungkin apa ya, karena bikin kesalahan gitu, jadi kan ada yang harus dibicarakan. Mungkin dia pengen kamu maafkan dia, mungkin dia pengen kamu punya hubungan baik lagi sama dia. Itu ada di sini ya. Terus ada di sini yang dia ngerasa rindu banget sama kamu ya, kangen. Dia rindu dengan kamu yang gemoy ya, menggemaskan. And then ya kemudian ini ada yang orangnya itu dia seperti sudah punya pola pikir yang beda ya. Pola pikirnya mungkin udah nggak sama dengan sebelumnya. Bisa aja dia sudah menjadi lebih baik. Dan di sini energi-energi bocil gitu ya. Energi childish itu aku rasa sebenarnya dia mau mulai bersikap dewasa sama kamu ya. Gitu. Dan aku ngerasa ini ada yang tertarik banget sama kamu ya. Entah ini tertarik sama kepribadian kamu, dia rasa kamu tuh orangnya baik. Jadi ya dari kepribadian kamu itu dia jadi suka sama fisikmu. Tapi ada juga yang kebalik ya, dia awalnya suka sama fisik kamu, kemudian jadi suka sama dalam-dalamnya kamu, kepribadianmu gitu. Terus ini yang nggak tahan pengen bicara ya. Aku rasa kalau misalnya ini beneran ada komunikasi ya pasti ini membahagiakan ya, karena beberapa kalian udah menanti-nanti orang ini, atau vice versa, dia menanti-nanti kayak aku udah nunggu ini sih waktu yang tepat buat aku bicara sama kamu. Terus ini tuh apa ya, aku ngerasa ada orang yang dia memperhatikan kamu dulu, kemudian ya udah nggak tahan. Nggak tahan dia begitu-begitu aja, hanya memperhatikan, hanya memantau, ya akhirnya bicara sama kamu gitu. Dan ini ada juga orang yang dia tuh mencintai kamu tanpa syarat ya. Ada sih yang mencoba untuk lebih tulus sama kamu, mau berjuang sama kamu, atau ya dia kayak nggak terlalu mikir sih ke depannya gimana, ya nantilah itu ya. Yang penting aku bicara aja dulu sama kamu, atau ya cinta itu seharusnya nggak usah menuntut apa-apa. Jadi kalau aku bicara, ya mudah-mudahan kamu nggak menuntut ini, itu, atau ya aku sih nggak berharap apa-apa.
bicara sama kamu aja kayak udah senang, silaturahmi sama kamu, nanya kabarmu, ya. Aku pengen nanya kamu bahagia nggak di sana sama yang lain, atau ya dia mau ngasih tahu dia bahagia nggak sama yang lain. Nah seperti itu, oke. Nih ada beberapa yang kirim teks ya, chatting, tapi ada yang langsung telepon atau bahkan video call ya, cie, oke. Sekarang aku ngasih surat. Ini ada surat ya, kayak pesan gitu. Pesan ini dari dia ini yang nggak tahan gitu ya, pengen bicara sama kamu. Oke. Wah, maaf ya kalau ada berisik-berisik gitu. Oke. Ya, ini aku baca ya. Dia katakan begini, aku tahu bahwa aku sudah membuang-buang waktumu, dan kamu mungkin lelah menanti, menunggu aku bersikap baik ke kamu. Maafkan aku yang sudah membuat kamu capek. Tapi saat ini aku ingin kamu mendengar suara hatiku yang sering menyebut namamu. Di dalam diamku, aku sangat merindukanmu. Aku sangat sulit mengatur emosiku. Aku tidak stabil saat ini. Aku memang sering labil dan tidak jelas. Tapi aku yakin kamu akan selalu menerima aku apa adanya. Tak tahu mengapa, aku seperti mengenalmu sudah lama. Aku yakin kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan. Doakan aku di sini yang sedang berjuang untuk memperbaiki hidupku, dan aku sedang berusaha untuk bijaksana agar aku tahu apa yang harus aku bicarakan ke kamu nantinya gitu. Nah, di sini ada poin-poin penting ya, kayak energi dia itu ya, ini orang yang dia emosional banget ya, lagi sensi gitu ya. Jadi kalau lagi sensi gini ya perasaan dia nggak stabil. Dia sering nyebut nama kamu juga gitu ya. Terus ya perasaan dia meledak-ledak ke kamu. Sebenarnya nggak tahan pengen bicara. Tapi di satu sisi ya kondisi dia tidak memungkinkan. Makanya dia bilang kan dia berjuang. Atau sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Ya mungkin hidupnya berantakan. Banyak yang harus dia lakukan. Atau ya ada pihak lain gitu ya. Jadi ya begitu ya, emosional, gak stabil, dia ngerasa dia labil gitu. Tapi dia yakin kamu selalu nerima dia apa adanya. Ini beberapa kalian koneksi past life ya. Aku udah pernah kan membahas itu. Jadi koneksi past life itu kayak kamu sama dia seperti sudah kenal lama. Jadi dia ngerasa ya kayak gimana tingkah laku aku ya kamu pasti menerima. Nanti kapan aja aku mau komunikasi juga pasti kamu mau. Ya dia kayak seenaknya gitu, tapi dia rasa kamu bakalan menerima apa adanya gitu. Kamu kayak rumah ya. Ini beberapa dari mereka, dia mau ke siapa juga ya kayaknya ujungnya ke kamu lagi ya. Ada yang seperti itu. Dan ini ada yang berusaha untuk berbijaksana ya. Kayak dia lagi merangkai kata-kata mungkin ya. Apa sih yang harus aku bilang sama kamu ya, ciao Bella. Gitu. Oke, Rudolfo ini atau siapa? Aku lanjut ya. Yang nggak tahan ingin bicara sama kamu. Wah, ini orang yang pernah cabut ya. Pernah hengkang. Pernah bungkam atau ya pernah menghindar, bisa vice versa. Yang jelas di sini ada yang dikecewakan ya. Aku ngerasa ya jika kamu pihak yang kecewa ya kamu ngerasa sakit hati lah gitu ya. Kok tingkah lakunya seperti itu, kok dia tega sih, kok dia egois atau apa itu. Dan sebenarnya dia tuh takut juga gitu ya, kalau ada efek dari tingkahnya ini. Karena beberapa dari mereka setelah dia menjauh atau lost kontak sama kamu, ya dia kalau merenung tentang kamu, kadang dia mikir, kalau aku beneran kehilangan kamu gimana ya? Kalau kamu jadinya ke yang lain gimana gitu? Apa selamanya kayak gitu?
ya. Jadi dia pernah menghindar tapi dia berharap lagi bisa sama kamu. Nih, beberapa dari mereka memang ya ini ada tentang karma, ya. Mungkin karma yang akan bikin dia tuh jadi nggak tahan lagi bicara sama kamu. Itu. Dan ini ada orang jauh, ya, sudah menjauh. Dia ngerasa keputusan yang dia ambil itu kayaknya nggak ada faedahnya gitu. Terus ya akhirnya dia mungkin menyesal gitu ya. Ini beberapa sudah ada yang punya penyesalan yang sangat dalam ya. Terus ngerasa sedih banget, sakit banget, ngerasa kosong ya kalau kalian gak berkomunikasi. Tapi beberapa dari mereka dia ngerasa seperti orang bodoh ya. Dia gak tahu harus bagaimana. Ya pengennya sih hubungan kalian membaik gitu. Tapi ini karena ada faktor ya, faktor yang bikin dia tuh jadi ngerasa rumit gitu ya, harus bagaimana ke kamu. Tapi beberapa dari kalian, aku ngerasa ada yang kayak berpikir ya, entah dia nih, seseorang ini mau, sepertinya kita lebih baik ketemu aja ya. Sepertinya kita lebih bagus bikin pertemuan aja daripada komunikasi di sosial media. Kan ada orang seperti itu ya. Jadi kalau di komunikasi media sosial dia rasa ya itu bisa menimbulkan drama atau ya bahaya gitu ya, ada yang lain atau faktor lain. Jadi dia ngerasa nggak safety gitu loh, ngerasa nggak aman atau gimana gitu. Jadi dia maunya ya pengennya sih ketemu aja gitu, karena udah nggak tahan mau ngomong, udah nggak tahan pengen nyampein unek-unek sama kamu gitu. Kan ada orang yang kayak aku menjelaskan ini sama itu ya pengennya langsung ketemu gitu kan, enak ngobrolnya. Tapi kalau dari sosmed kayak gimana gitu. Makanya itu juga yang mungkin bikin dia menunda-nunda komunikasi sampai akhirnya dia nggak tahan lagi ya. Ya udah bicara aja lah gitu. Dan ini beberapa dari mereka ya kamu udah menanti dengan sabar ya. Kamu sayang banget sih sama orang ini. Terus dia sadari kamu memang sayang banget, sabar banget sama dia. Dan ini orang yang aku rasa pernah memblok ya, atau dia nggak mau lihat kamu lagi ya di sosmed, tapi jadi pengen lihat lagi. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini dikatakan kamu nggak pernah sendirian. Malaikat, leluhur, dan energi orang yang terkoneksi denganmu selalu menemanimu. Wah, ini ada past life lagi ya. Jadi beberapa waktu ini aroma-aroma koneksi past life ya meronta-ronta. Jadi ya mungkin beberapa waktu ini kalian sadari gitu. Kenapa ya koneksi kami masih berputar-putar begitu, kayak dirantai gitu ya. Ya itu sebenarnya koneksi dari leluhur. Mungkin leluhur kamu dan leluhur dia dulu punya hubungan tidak terselesaikan dengan baik ya. Sekarang di kehidupan yang saat ini mungkin kalian yang bisa membereskan, atau ya pembayaran karmanya sekarang gitu ya. Tapi ini ada yang gak tahan komunikasi sama kamu. Ada sih yang pernah punya relasi, punya hubungan gitu, tapi ada juga yang kayak biasa doang orangnya. Bahkan ini ada yang teman gitu ya, sekedar teman, rekan. Ada orang yang gak jelas juga gitu. Kadang dipikir-pikir hubungan kita kayak gimana, tapi ya pengennya komunikasi itu ya. Terus di sini dibilang ya Tuhan membalas kebaikan kamu gitu. Mungkin ini beberapa kalian ini jawaban dari doamu ya. Doamu dikabulkan. Kamu pengen kan Rudolfo itu komunikasi, kamu pengen kan si siapa tuh, si Ciripa komunikasi ya. Ya Tuhan melihat kayak cintamu begitu kuat, atau memang kalian saling cinta. Ini kan aku rasa saling cinta sih ya, udah ada lah baper gitu ya. Jadi ya ketika cinta kalian itu sangat kuat ya bisa aja dikasih jalan setidaknya buat kalian bicara itu. Dan ini beberapa hasil dari manifestasi kamu, doa-doamu. Misal kayak kamu dalam hati bisa aja kan menyebut namanya, ya dia jadinya tergerak untuk bicara sama kamu. Ini bisa vice versa, dalam hati dia di sana menyebut namamu kayak isi surat tadi kan, ya jadinya termanifest gitu, memang pengen bicara ya terciptalah gitu ya komunikasi. Terus di sini dia
akan bangga sama kamu. Ini juga relate sih, nyambung dengan kartu The Star di sini ya. Mungkin dia ngerasa kamu tuh termasuk orang yang harus diperhitungkan gitu ya. Kamu orang yang harus diprioritaskan gitu. Ada yang sudah sadari bahwasanya ya kamu orang yang pantas untuk diperlakukan dengan baik, pantas untuk diperjuangkan. Mungkin suatu saat hidup kamu tuh memang lebih bersinar, hidup kamu lebih baik. Jadi di sini ya ada yang ngerasa bangga sama kamu. Mungkin dari kerjaanmu, apa yang kamu usahakan, itu kayaknya berkembang nantinya. Jadi ketika dia lihat kamu udah makin bersinar ya, siapa sih yang nggak mau bicara sama kamu? Gitu sih. Nah, waktu yang akan menjawab semuanya. Beberapa dari kalian memang nunggu divine timing aja, nunggu waktu yang tepat ya. Karena ini mungkin beberapa ada rahasia Tuhan. Kayak teka-teki gitu ya, hanya yang maha kuasa yang tahu kalian bisa bersama atau enggak. Lalu kamu bisa menjadi cahaya di kehidupannya yang gelap itu ya. Itulah sebabnya dia akan selalu mencari tahu tentang kamu. Jadi ya Tuhan dan semesta menunjukkan kamu kayak cahaya di kehidupan dia. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang toxic ya, gelap, negatif banget gitu ya. Atau ya dia pernah nyakitin, pernah egois sama kamu gitu. Ada yang waktu itu kayak tegaan gitu, logik banget, tapi ya perlahan menggunakan perasaan, baper sama kamu gitu. Dan dia tahu kamu kayak cahaya di kehidupan dia, jadi dia akan selalu mencari tahu kamu. Makanya aku bilang tadi, ada yang selama ini sibuk stalking doang, sibuk mencari tahu doang. Ya udah, lama-lama ya komunikasi gitu, say. Oke? Lalu setelah lelah berpetualang, hanya kamu yang akan dia cari nantinya. Beberapa dilihat sama player ya, pemain. Nah, si pemain ini nanti capek kok berpetualang dan ujungnya ke kamu lagi. Ada yang seperti itu ya. Dan, nah, cintaku semakin dalam ke kamu. Wih, ini ada orang yang pernah mengabaikan perasaan, mempermainkan perasaan, tapi ternyata perasaan mempermainkan dia, ya. Dia nggak nyangka cintanya semakin dalam sama kamu. Kadang kalau dia renungkan ya, emang kamu siapa sih gitu? Perasaan kamu nggak gimana-gimana, tapi kok makin sayang ya, gitu. Seseorang akan selalu mengingat kebaikanmu dan tak akan bisa lupakanmu. Mungkin ya dia akan sadari gitu, iya aku susah lupa sama kamu ya karena kamu orangnya baik, penyayang. Jadi ya wajar sih aku ingat terus sama kamu gitu. Lalu kamu layak diperjuangkan ya. Beberapa dari mereka kalau sudah baper banget, udah ngerasa kayak nggak sanggup kehilangan kamu ya, akhirnya berjuang ke kamu. Ada seperti itu ya. Lalu di sini ada muncul kamu dan dia adalah partner jiwa yang sudah digariskan dari kehidupan sebelumnya. Nah, muncul lagi kan koneksi past life, koneksi dari leluhur ya. Jadi kamu sama dia itu udah ada label partner jiwa. Entah kalian mirror, twin flame atau apa. Memang udah digariskan gitu. Tapi masalah bersatu atau enggak ya itu tergantung kalian. Kalian mau berjuang bersama atau enggak. Tapi setidaknya udah jadi partner jiwa gitu loh. Kamu sama dia udah kayak anak kembar. Kemanapun jalan hidup dia, jalan hidupmu, ya dia akan selalu mencari kamu. Setidaknya dia akan bicara gitu. Ya setidaknya untuk silaturahmi, untuk nanya kabar. Ya kalian kan kayak saudara jiwa gitu. Kayak kembaran jiwa, ya kayak anak kembar gitu. Tuhan maha membolak-balikan hati ya. Ini ada yang entah kamu berharap dia berubah, atau kamu berharap hatinya tersentuh, atau ya kamu berdoa untuk kebaikan bersama aja, tapi ternyata ya Tuhan membolak-balikan hatinya dan bisa mencintai kamu apa adanya gitu. Kamu tak perlu merasa tak cukup dan malu, karena sesungguhnya dia yang merasa bersalah dan merasa malu. Jadi kayak kamu nggak usah insecure gitu, nggak usah merasa malu, merasa kamu nggak cukup, merasa kamu nggak ada apa-apanya. Ya sesungguhnya yang merasa bersalah itu yang malu sama kamu. Mungkin ada yang malu, takut jadinya, nggak percaya diri, menunda-nunda komunikasi sama kamu. Tapi ya sampai kapan begitu, ya? Itu. Terus di sini akan ada yang tulus ke kamu.
dan kamu akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi denganmu. Nah, jadi akhirnya ya namanya Tuhan udah membolak-balikan hati, ya siapapun hatinya bisa tergerak untuk tulus ke kamu, dan kamu menemukan yang sefrekuensi. Kamu bisa menarik orang-orang untuk menjadi positif karena energimu positif gitu. Oke. Sekarang aku kasih ciri tambahan ya. Ini dulu lah. Oke. Wah, ini ada nama bulan yang spesial, entah dia atau kamu ya. Terjadi sesuatu di bulan yang aku ucapkan ini, mungkin beberapa atau ya ada satu atau beberapa bulan di situ ya yang terjadi komunikasi kamu dan dia gitu ya, atau spesial gitu ya bulan ini. Oke, ada Juli, ada Februari, ada Agustus, ada April, Maret, ada Januari, ada Mei, ada Desember. Oke, mungkin di waktu yang aku bilang itu terjadi nanti pembicaraan dia sama kamu, atau itu tadi bulan-bulan spesial ya, entah dia entah kamu. Oke. Nah, langsung ya, aku kasih huruf dulu, baru nanti yang lain-lain. Huruf ada W. Ini bisa di namamu, nama dia. Ada huruf ini ya, W, B, M, ada U, ada F, T, ada A, E, ada O, L, I, D, K, ada H, N, C, ada Y. Bentar, ada yang jatuh nggak sih? Oh, nah ini yang jatuh. Ada huruf P. Oke, sekarang zodiak dominan, bisa kamu bisa dia ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Ini zodiak siapa nih yang dominan ini ya, yang nggak tahan mau bicara sama kamu. Oke, di sini ada Taurus ya, Aquarius, ada Scorpio, Libra, ada Pisces, ada Virgo, Aries, dan ada Leo ya. Oke, Leo, Aries, Virgo, Pisces, Libra, Scorpio, Aquarius, Taurus itu ya. Oke, kalau tempat bisa dekat daerah ini, dari tempat ini pengen ke tempat ini, atau ya pernah gitu, atau apa ya kaitan tempat ini. Oke, ini ada Probolinggo, ada Malang, Bengkulu, Surabaya, Solo, Gorontalo, Jombang, Gresik, Nganjuk, Australia, Tasikmalaya, ada Medan, Europe ya atau Eropa, ada Ternate, Bali, ada Palu, Jepang, Wonosobo, ada Banten, Pekalongan ya, ada Makassar, Tapanuli ini Sumatera Utara ya. Oke, ada Amerika, kemudian Brunei ya, Brunei Darussalam, ada Kupang, kemudian Aceh, Depok, Lombok, ada Sukabumi, Korea, Semarang, Cilacap, dan ada Brebes. Oke, sampai sini dulu ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.